Alhamdulillah hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran matematika fikih yang sudah memasuki pada bab sholat. Seperti biasa sebelum kita memasuki pembelajaran atau memulai pembelajaran, mari kita membaca surat Al-Fatihah dengan tujuan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan materi matematika fikihnya. Silakan disimak dan dimaknani kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatus sobiyi utawi metelake sholate bocah cilik. Sholatus sobiyi utawi metelake sholate bocah cilik. Yuk maru dan perintah sapa sobiyu bocah cilik bisolati kelawan sholat. Yuk maru den perintah sapa sobiyu bocah cilik bisolati kelawan sholat disab'ain krana umur 7 taun. Disab'ain krana umur 7 taun. Wa yudrabu lan den pukul sapa sobi. Wa yudrabu lan den pukul sapa sobi ala tarkiha ing atase tinggal sholat. Ala tarkiha ing atase tinggal sholat li asyrin krana umur 10 taun. Li asyrin krana umur 10 tahun. Li qauli sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muru auladakum bisolati. Muru perintah sira kabeh. Muru perintah sira kabeh auladakum ing pira-pira anak sira kabeh. Muru perintah sira kabeh auladakum ing pira-pira anak sira kabeh bisolati kelawan salat. Wa hum hale utawi auladakum wahum hale utawi auladakum iku abna'u sab'in iku abna'u sab'in sinina pira-pira bocah umur 7 tahun. Iku abna'u sab'in sinina pira-pira bocah umur 7 tahun. Wadribuhum lan mukula sira ing auladakum. Wadribuhum lan mukula sira ing auladakum alaiha krana ninggal salat. Alaiha krana ninggal salat. Wahum hale utawi auladakum iku abna'u asyrin pira-pira bocah umur 10 tahun. Al hadis iku abna'u asyrin pira-pira bocah umur 10 tahun. Syurutus sihhati sholati. Syurutus sihhati sholati utawi pira-pira syarat sae salat. Pira-pira syarat sae salat. Surutus sihhati sholati utawi pira-pira syarat sae sholat. Al-awwal utawi kang awal iku taharatul badani sucine badan. Iku taharatul badani sucine badan. Minal hadasaini saking hadas loro. Minal hadasaini saking hadas loro. Wa taharatul badani lan sucine badan. Wasaubi lan klambi pakaian. Wasaubilan pakaian wal makani lan panggonan minal khobasi saking najis. Minal khobasi saking najis. Liqouli sallallahu alaihi wasallam karena dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu lahu sholatan bi ghairi tahurin. La yaqbalu ora nrimo sapa Allahu Allah. La yaqbalu ora nrimo sapa Allah sholatan ing salat. Sholatan ing salat bi ghairi tahurin kelawan tanpa sesuci. Bi ghairi tahurin kelawan tanpa sesuci. Asani utawi kang kaping pindho iku satrul aurati nutupi aurat. Liqouli sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza sholaita fi thawbi wahidin fa in kana wasi'an ila akhirih. Idza sholaita ing dalem nalikane salat sira. Idza sholaita ing dalem nalikane salat sira fi thawbi ing dalem klambi. Fi thawbi ing dalem klambi wahidin kang siji. Fa in kana mangko lamun ana apa saub apa klambi. Fa in kana mangko lamun ana apa saub atau klambi iku wasi'an amba lebar, iku wasi'an amba fal takhif mangko ngemulana sira bihi kelawan saub. Fal takhif mangko ngemulana sira maksudnya gunakan untuk menutupi seluruh aurat gitu. Bihi kelawan saub pakaian. Wa ing kana lalamun ana apa saub pakaian
iku dhayiqan ciut rupek sempit. Fattaziru mongko gaweya tapih sira bihi kelawan saub. Fattaziru mongko gaweya tapih sira bihi kelawan saub. Wa qali sallallahu alaihi wasallam dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu orang rimo sapa Allah la yaqbalu orang rimo sapa Allah salatan ing salat haidin salata haidin ing salate wong kang haid. Salata haidin ing salate wong kang haid illa bi khimarin angin kelawan nganggo angin kelawan nutupi aurat. Angin kelawan nutupi aurat. Asalisu teka kaping 3 iku ma'rifatul dukhulil waqti, ngaweruhi manjinge wektu. Ngaweruhi manjinge wektu. Iku ma'rifatul dukhulil waqti, ngaweruhi manjinge wektu. Fa in jahilahu mongko lamun ora weruh sapa wong ing wektu. Fa in jahilahu mongko lamun ora weruh sapa wong ing wektu. Wajaba mongko wajib apa ijtihadu nemen-nemeni. Wajaba mongko wajib apa ijtihadu nemen-nemeni sapa wong. Wa taharra lan tegese nemen-nemeni. Wa taharra lan tegese nemen-nemeni liqouli sallallahu alaihi wasallam dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shollu sholatan li waqtiha, shollu sholata sira. Shollu sholata sira as-sholata ing salat li waqtiha ing dalem wektune salat. Li waqtiha ing dalem wektune salat. Arabi utawi kang kaping 4 iku istiqbalul kiblati madhep kiblat. Istiqbalul kiblati madhep kiblat. Liqouli ta'ala krana dawuh Allah ta'ala fawali wajhaka syatr masjidil haram. Fawali ngengokno sira. Ngengokno hadapkan. Fawali ngengokno sira wajhaka ing wajah sira. Wajhaka ing wajah sira syatrul masjidi ing arahe Masjidil Haram. Syatrul Masjidil Harami ing arahe Masjidil Haram. Syatrul Masjidil Harami ing atase arahe Masjidil Haram. Wa haitsumalan endi-endi nggon ana wa haitsuma ing dalem endi-endi nggon ana sira. Wa haitsuma kuntum. Wa haitsuma kuntum ing dalem endi-endi nggon ana sira dimanapun kamu berada. Wawallu mongko ngengokno sira wujuhakum ing dalem wujuhakum ing pira-pira wajah sira. Wawallu mongko ngengokno sira wujuhakum ing wajah sira syatrahu ing arah-arahe Masjidil Haram. Syatrahu ing arah-arahe Masjidil Haram. Wa qali sallallahu alaihi wasallam dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa idza qumta ila sholati fasbih fa idza qumta ing dalem nalikane ngadeg sira. Faida kumta ing dalem nalikane ngadeg sira ila sholati paling salat fa asbih mongko nyampurnakno sira fa asbih mongko nyampurnakno sira as-salat fa asbih mongko nyampurnakno sira al-wudu'a ing wudu tumastaqbil nuli madhep sira tumastaqbil nuli madhep sira al-kiblata ing kiblat fakabir mongko takbiratul ihram sira fakabir mongko takbiratul ihram sira. Baik, kita masuk pada masih membahas tentang sholat. Kemarin kita sudah membahas syarat wajib sholat, yaitu syarat atau keadaan yang ketika seseorang sudah keadaan itu maka dia wajib mengerjakan sholat. Nah, sekarang kita bahas sholatus sobi. Bagaimana sholatnya anak kecil? Anak kecil sobi ya, kemarin dikatakan bahwa sobi itu masih belum tercatat, artinya dia belum berkewajiban sholat. Tapi kenapa diajarkan untuk sholat? Karena sholat itu sebuah kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan secara tiba-tiba, artinya perlu pembelajaran yang sangat panjang, sehingga ketika masih kecil itu sudah harus dimulai membiasakan atau memberi pembelajaran tentang sholat, agar nanti ketika dia sudah memenuhi syarat wajib sholat, dia sudah bisa melaksanakan sholat dengan sempurna. Yu'maru sobiyyu bisolati sab'in wa yadrubu ala tarkiha li 'ashrin. Anak kecil itu diperintah sholat ketika berumur 7 tahun dan dipukul ketika umur 10 tahun ketika dia meninggalkan sholat. Jadi ketika berumur 7 tahun itu kita perintahkan sholat. Nah,
Kalau dia meninggalkan ya kita perintah lagi. Tetapi ketika sudah berumur 10 tahun kita perintah sholat, kok dia meninggalkan, maka kita boleh memukul anak itu. Tentu dengan pukulan-pukulan yang sudah diatur dalam fikih, dalam membelajarkan sholat ini. Tidak sembarangan memukul. Contohnya ketika memukul tidak boleh dengan marah. Dengan memukulnya tidak boleh di tempat-tempat yang kalau dipukul itu bisa menimbulkan rasa sakit. Nah, ada aturannya. Jadi tidak sembarangan memukul pada anak kecil yang tidak mau mengerjakan sholat. Jadi ada batasannya, ada etikanya, ada aturannya. Nah, memukulnya ini pun juga karena memberikan pembelajaran, bukan karena kita marah atau karena kita emosi. Tidak boleh memukul, memerintah sholat kemudian anak ini tidak mau sholat dipukul dengan emosi, dengan marah, itu tidak boleh. Karena memukul di sini diperbolehkan dalam rangka memberikan pembelajaran. Oke, itu tadi sholatnya anak kecil. Jadi ketika umur 7 tahun kita merintahkan saja, kalau belum mau melaksanakan sholat ya diperintah lagi. Tapi kalau sudah 10 tahun ketika sudah diperintah sholat tidak mau melaksanakan, maka kita diperbolehkan memukul, tentu dengan pukulan-pukulan yang sudah ada aturannya dalam kitab. Sekarang kita masuk syurutus sihhatis sholat, syarat sahnya sholat. Kalau kemarin wujubus sholat itu berhubungan dengan individu yang akan melaksanakan sholat. Kalau syurutus sihhatis sholat itu berhubungan dengan keadaan yang membuat sholat itu sah. Sebelum ini harus sudah dipersiapkan sebelum sholat ya. Jadi sama-sama belum memasuki proses sholatnya antara wajib sholat dengan syarat sah sholatnya. Syarat sah sholat ini kalau tidak terpenuhi salah satunya maka sholatnya tidak sah, itu ya. Yang pertama taharatul badani minal hadatsani wa tarbatil wa thabaqan minal khabath. Yang pertama suci badan dari hadas dua, hadas besar dan hadas kecil. Yang berikutnya suci juga badan, pakaian, tempat sholat dari najis. Jadi badannya ini kita bebas dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian badan, baju, tempat sholat itu juga bebas dari najis. Jadi bebas dari hadas, bebas dari najis. Nah, itu syarat sahnya sholat. Kalau itu tidak terpenuhi maka sholatnya tidak sah. Badannya bebas dari hadas besar, hadas kecil, tempatnya, baju dan badannya juga bebas dari najis, apapun bentuknya najis itu. Yang kedua satrul aurati, menutup aurat. Nah, ini wajib syarat sah. Kalau tidak tertutup auratnya maka sholatnya tidak sah. Ini dalam keadaan normal. Nanti dalam keadaan yang tidak normal ada sendiri aturannya. Nah, itu ada catatan kaki, yustaratu fi satri ayakuna kasifan la yudharu min lawan basyari wa yudharu tasbihah. Nah, ukuran menutup aurat itu adalah ketika kita tutup kulit kita, ketika kita dengan batasan sampai ketika kita umpamanya standarnya kita berbicara dengan orang lain dalam jarak normal, itu kulit kita tidak terlihat, warna kulit kita tidak terlihat. Nah, itu menutup aurat. Jadi bagaimana menutup aurat, misalkan dengan dengan tutup yang transparan atau bagaimana, atau dengan kain yang tipis gitu. Nah, batasannya itu ketika kita berbicara dalam jarak yang normal, jadi tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat, maka kulit kita tidak terlihat, kulit kita tidak bisa dilihat oleh orang yang lawan bicara kita. Nah, itu. Nah, kalau auratnya, batas aurat dari laki-laki baina surah warubah ya. Jadi sebenarnya aurat laki-laki baina surah warubah, kemudian atasnya itu dan bawahnya bukan merupakan aurat. Tapi kenapa kita menutupinya juga yang laki-laki ini ya? Ya karena itu sebagai etika. Soal ibadah dan etika itu tidak boleh dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Jadi kalaupun sampai terpaksa, misalkan ini dalam hadis ini kan ada, kalau pakaianmu lebar, artinya penutup auratmu cukup, maka ya tutuplah semua, pakailah tutupan semua. Tapi kalau memang terpaksa hanya penutup auratnya hanya sempit, ya tutuplah yang wajib ini.
Jadi baina suruh. Kalau memang terpaksa tidak ada penutup badan, penutup atas untuk laki-laki, pakai yang penting baina suruh warubah tertutup saja, itu sebenarnya secara fikih sudah cukup, sudah sah sholatnya ya. Tentu tapi kurang beretika, kecuali kalau terpaksa itu ya bagaimana, tidak ada yang lain gitu ya. Sedangkan auratnya perempuan di sini sebelah jam'i badannya ilal wajhi wal kafaini. Kalau perempuan itu seluruh dalam sholat ya, ini dalam sholat ini seluruh badan kecuali wajah dan kafain. Epek itu telapak tangan. Jadi kalau sholat ini dalam aurat dalam sholat ya, aurat dalam sholat dan luar sholat itu berbeda. Kalau perempuan itu seluruh badan kecuali wajah kemarin sudah kita jelaskan batas-batas wajah ketika wudhu ya, dan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi selain kedua bagian ini, wajah dan telapak tangan ini tidak boleh terlihat ketika sholat. Itu auratnya perempuan. Kalau laki-laki tadi baina surah warubah, antara pusar dan lutut. Kemudian di sini tadi ada hadis yang menyebabkan layak balu salata haidin illa bi khimar. Maksudnya adalah Allah tidak benar bukan salatnya orang yang sedang haid ya. Salat haidin itu maksudnya salatnya perempuan yang sudah haid. Yang sudah haid itu berarti dia sudah balik, sudah punya kewajiban sholat. Itu maksudnya, bukan sholatnya orang yang sedang haid. Kalau orang sedang haid kan tidak boleh sholat ya. Tidak dilarang sholat kalau sedang haid. Tapi di sini karena adanya sholat haid ini maksudnya sholatnya orang yang sudah haid, berarti sudah wajib sholat, sudah balik gitu ya. Nah, syarat-syaratnya lagi nomor 3 itu ma'rifatul waqti fa in wajib istawa tahari. Mengetahui masuknya waktu sholat 5 waktu itu. Jadi tahu kapan waktunya sholat subuh, kapan waktunya sholat duhur, kapan waktunya sholat asar, kapan waktunya sholat maghrib, kapan masuknya, kapan habisnya. Itu wajib tahu. Saat sah sholat tidak tahu berarti sholatnya tidak sah. Fa in jalahu wajib ijtihad. Kalau nggak ngerti wajib ijtihad. Ijtihad itu berusaha untuk tahu, berusaha untuk ngerti. Nah, sekarang kalau ada orang yang mengukur jam atau waktu biasanya dengan matahari, kemudian tiba-tiba mendung, nggak bisa melihat matahari, maka dia harus ijtihad. Pakai apa? Biasa pakai jam. Nah, sekarang lebih mudah karena ada jadwal sholat, ada jam, ada jadwal sholat. Nah, ini kan mudah. Nah, ini wajib tahu. Wajib tahu artinya ketika mau sholat ya sama harus tahu ini benar-benar sudah masuk sholat duhur atau belum. Ini sudah masuk sholat asar belum? Ada jadwal ya, dilihat di jadwalnya itu. Sudah masuk apa belum, lihat jamnya. Nah, ini wajib, tidak boleh hanya ikut-ikutan saja. Nah, kalau ada lagi cara mengetahui waktu sholat itu, kalau ada azan, pakai azan itu juga boleh. Kalau sudah azan berarti sudah masuk waktu sholat. Nah, itu dia pakai azan, itu boleh. Yang keempat, syaratnya istiqbalul qiblat liqouli, ya menghadap kiblat. Ini mutlak, menghadap kiblat ini. Nah, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram kuntum fawallu wujuhakum. Ini firman-Nya Allah, kamu harus menghadap ke Masjidil Haram, artinya ke kiblat. Haitsu ma kuntum, dimanapun kamu berada. Kalau sabda Nabi, fa idza wasafa doa fastaqbil. Nah, kalau kamu mau sholat, sempurnakan wudumu kena menghadap kiblat. Kalau nggak bisa pas, ya kira-kira kita sudah menghadap ke kiblat. Kemudian sekarang sudah ada ilmunya, ilmu untuk mengetahui arah kiblat. Nah, kita kalau nggak bisa ilmu itu, tapi di masjid misalnya sudah masjid itu kan masjid musola tempat sholat itu sebelum berdiri itu kan berarti sudah ditentukan dulu arah kiblatnya oleh ahlinya. Nah, kita itu tinggal ngikut itu, nggak usah, kalau kita nggak menguasai ilmunya nggak usah nggak usah bikin sendiri. Jadi kalau sudah ditentukan sana kan ada ilmunya, ada arah-arahnya. Kalau Indonesia tuh rata-rata hadapnya ke sana. Nah, ini sudah ada ahlinya, sudah ilmunya. Nah, itu kita ikuti saja. Kalau kita tidak mampu untuk menentukan sendiri, nah, itu syarat sahnya sholat. Jadi kalau keempat hal ini tidak terpenuhi, salah satunya saja, maka sholatnya menjadi tidak sah. Baik,
Untuk hari ini saya kira sekian dulu materinya, dan silakan disimak, jangan lupa dimaknani kitabnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.